Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Wilma Rizky. I'm from class 10 MIPA 3. Today, I will explain about recontext. Apa itu recontext? Recontext adalah teks yang berfungsi untuk menceritakan kembali pengalaman atau kejadian di masa lalu, seperti menceritakan kejadian yang tak terlupakan semasa kecil ataupun pengalaman mengajari adik belajar sepeda gayung termasuk ke dalam teks recount. Jenis recontext. Teks recount berdasarkan jenis ceritanya dapat dibagi menjadi 3, yaitu personal, faktual, dan imajinatif. Personal recontext adalah teks yang menceritakan kejadian atau pengalaman yang pernah dialami oleh penulis. Dalam kata lain, penulis terlibat di dalam cerita ini. Faktual recontext adalah teks yang menyajikan laporan detail dan fakta suatu peristiwa di mana penulis tidak terlibat di dalam kejadian tersebut. Imaginative recontext adalah teks mengenai kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi peran dalam cerita tersebut diganti dengan peran imajiner. Ciri-ciri recontext. Teks recount memiliki ciri-ciri kebahasaan fitur yang dapat membedakannya dengan yang lain, yaitu 1. Simple past tense. Contoh, I fell off my bike while riding with my cousin. 2. Action verb. Contoh, jumped, carried, walked, rode, dan lain-lain. 3. Adverbs of time. Contoh, ago, yesterday, last week, last month, last year. 4. Adverbs of place. Contoh, below, back, far, in, under, over, dan lain-lain. 5. Adverbial pause. Contoh, hardly as quick as possible. 6. Team connectives. Contoh, next, shortly, afterwards, firstly, secondly, dan lain-lain. 6. Conjunction. Contoh, for, and, but, so, after, before, dan lain-lain. Struktur recontext. Struktur teks recount terdiri dari 3 bagian, yaitu orientation, events, dan reorientation. 1. Orientation. Orientation merupakan bagian pembuka dari teks recount. Di sini penulis dapat mengenalkan tokoh, tempat, dan waktunya terjadinya kejadian. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami keseluruhan teks. Kedua, events. Tahapan kedua setelah orientation adalah events. Events merupakan bagian utama dalam teks recount karena berisi tentang kejadian atau peristiwa yang ingin diceritakan. Penulis harus menceritakannya secara urut atau sesuai kronologi. Ketiga, reorientation. Bagian terakhir dari teks ini disebut dengan reorientation. Reorientation dapat berupa kesan atau komentar penulis terhadap kejadian tersebut.